Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Hartanto. Nah, di sini saya selaku host dalam podcast ini, dan perkenalkan ini partner saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Rewan Falabdillah. Di sini saya akan membawakan bersama Rizky dan juga Raka. Silakan Raka. Perkenalkan, nama saya Raka Ditya Ristianto. Saya juga partner dari Rizky dan Rifan dalam mengisi podcast kali ini. Lanjut. Nah, untuk narasumbernya kita kedatangan tamu spesial karena guru kita yaitu Pak Sigit Wicaksono sebagai guru di bidang PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu yaudah. Ya, langsung aja ke intinya. Langsung ke intinya. Pertanyaan pertama, kita bakalan membawa tentang tema yaitu Pilkades. Pertanyaan pertama itu apa sih Pak perbedaan antara Kades dan Lurah itu? Wah, langsung ditembak gitu ya. Iya. Nanya aja ya kan. Sebenarnya pengen jadi basa-basi gitu. 3R nih. Iya, siap. Tiga Rifan, Raka. Raka. Sebelumnya tidak pernah diajar sama saya ya. Iya, belum pernah. Kalau nggak kenal nggak asik ya. Iya, siap. Kenalan dulu. Kenalan dulu gitu. Sebelum kita ngomongin tentang demokrasi ya, tentang segala macam, tentang keseharian kita, tentang negara kita, nggak asik kalau misalkan kita nggak kenal. Sebenarnya tadi saya juga dapat info tuh, wah jadi nggak ini ya podcast, soalnya tadi Bu Titi ada giat juga tuh untuk P5. Terus lagi ngisi materi kegiatan persiapan film dokumenter buat bikin layout, ngambil tema buat Pilkades juga, kebetulan temanya sama. Ya sudah, saya konsentrasi nih, cuman mau konfirmasi nih, jadi nggak nih, makanya saya tadi tengok sini gitu kan, untuk memastikan. Alhamdulillah nih masih bisa kumpul silaturahmi gitu kan. Ternyata ya jadi juga. Saya sedikit sharing aja nih, berbagi tentang bagaimana Pilkades, atau tadi pertanyaan yang langsung menukik gitu kan, perbedaan Lurah dengan Kades ya, itu secara bahasa memang sangat berbeda ya. Secara bahasa sudah berbeda, apalagi maknanya ini. Artinya sebelum kita menuju ke sana, saya Sigit Wicaksono, sarjana pendidikan, konsentrasi atau linearnya di pendidikan kewarganegaraan. Saya mengampu di sekolah SMA Negeri 4 Kota Tangerang, dan ini kesempatan yang pertama saya podcast, ya kan? Benar-benar perdana. Sedang menyesuaikan kondisi ya. Siap. Menyesuaikan kondisi pembelajaran atau teori belajar tentang kognitif, lebih bagaimana proses pemecahan masalah. Saya istrinya satu. Siapa? Iya. Ya, Masa iya anak dua? saya satu, umurnya 2 tahun 8 bulan, sebentar lagi ulang tahun. Saya kesehariannya senang bermain atau ya sering bercanda, bermain, belajar segala macam, berbagi pengalaman. Saya sama anak dan keluarga, itulah tempat paling indah buat saya. Sebelum belajar tuh saya selalu tengok keluarga, selalu perhatikan dengan keluarga, anak, terutama istri dan anak juga. Itu menjadi menjadi motivasi saya untuk menambah wawasan, peningkatan segala macam. Nah, keseharian saya selain ngajar, saya juga senang usaha. Saya senang usaha, bisnis segala macam yang mencoba bagaimana menggali potensi sumber daya alam dari bahan mentah sampai dengan bahan jadi, dan lalu di branded selalu dipasarkan. Selain itu juga saya senang berorganisasi, mulai dari SD, SMP sampai dengan hari ini saya juga berorganisasi. Dari yang organisasi semi politik, ekonomi, bisnis segala macam saya senang. Karena itu saya menyadari bahwa saya ini adalah orang yang masih banyak kekurangan. Orang yang masih belum mampu untuk membeli fasilitas atau menyiapkan fasilitas. Jadi saya harus coba bagaimana beradaptasi dan bersosialisasi sama sesama teman. Saya juga pernah dulu di salah satu penyelenggara pemilu, ya, di tingkat kota, kecamatan, di penyelenggara pemilu lah. Ini menjadi buah bekal sehingga coba untuk mengakselerasikan pembelajaran PPKN dengan pengalaman sebenarnya, atau direalisasikan seperti apa sih pembanding data. Dan saya mempelajari itu dan bahkan jadi panitia
begitu banyak dinamika demokrasi di Indonesia. Dulu saya juga pernah jadi pengawas. Ya itulah, ada beberapa prinsip gitu ya, prinsip demokrasi yang memang harus ditanamkan oleh para penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu, oleh masyarakat itu sendiri, bahkan pemangku kepentingan, itu menjadi sebuah prinsip. Kalau ditanya langsung pilkades, ini saya belum pernah jadi panitia pilkades karena cuma berangkat. Saya kemarin sama anak-anak coba observasi, langsung datang ke ke lapangan untuk mewawancari tentang pilkades, dan itu menjadi bahan untuk pembanding saya di satu sisi pengalaman dan beberapa referensi. Pada prinsipnya gini, pemilu adalah salah satu prinsip demokrasi yang harus ditegakkan dan dijalani. Itu adalah amanat undang-undang dasar. Cuma teknis dan mekanismenya yang berbeda. Nah, kalau di pemilu atau pemilihan umum juga itu adalah amanat undang-undang. Selanjutnya itu menjadi sifatnya nasional, yang berlaku untuk seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, bahkan panitianya juga ada di luar negeri. Itu bedanya. Dan mengadopsi Undang-Undang 7 2017. Sedangkan kalau pilkades itu berbeda. Dia beberapa punya turunan hukum yang mulai dari zaman Belanda, itu juga ada beberapa yang mengadopsi sehingga turunannya diperkuat dengan Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa itu didasari dengan Undang-Undang Peraturan Daerah, ya, Undang-Undang 32 2004, terus yang diperkuat lagi Undang-Undang Desa, itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Ini menjadi dasar penyelenggaraan pilkades. Beda dengan pemilu, beda undang-undang dan sasarannya berbeda. Kalau pemilu nasional itu sifatnya seluruh bangsa Indonesia, sedangkan pilkades yang ada di desa itu. Dan siapa yang dilibatkan, siapa panitianya, siapa yang mengawasi, bagaimana asas pemilunya jujur dan adil gimana. Nah, ini yang menarik gitu loh. Ya, apa saja sih syaratnya kan gitu. Syarat buat kita jadi pemimpin sebagai anak muda gitu kan. Betul. Umurnya berapa sih? Terus harus lulusannya apa sih gitu kan. Ini penting banget buat edukasi demokrasi. Itu berbeda juga dengan di desa. Gitu. Nah, di mana bedanya? Nah, lurah sama kades, itu sangat berbeda. Lurah itu adalah jabatan yang harus dimiliki oleh PNS. Jadi dia struktural. Dan dipilihnya itu oleh wali kota. Dan masa jabatannya itu tergantung. Ya, kalau misalkan ada rotasi, mutasi, itu juga bisa berubah tergantung Pak wali kotanya atau Pak Camat ada usulan dan lain sebagainya. Itu sangat berbeda. Sedangkan Pak Kades atau kepala desa itu dipilih oleh masyarakatnya atau oleh desa tersebut. Nah, itu yang membedakan. Dan tidak dijabat oleh PNS, kecuali ada pengecualian. Jika mengundurkan diri, diberhentikan segala macam, itu harus dipilih melalui ke bupati berdasarkan usulan komponen perangkat yang lainnya atau aparat yang lainnya, itu diisi oleh PNS baru. Dan dia punya masa jabatan. Dia 6 tahun masa jabatannya. Ya, berapa kali dia berapa periode? Kalau presiden 2 periode, ya. Kalau nambah lagi repot ya. Beda jalan. Lagi rame ya? Iya, lagi rame 3 periode. Iya, 3 periode. Ya, inilah dinamika ya. Memang suprastruktur dan infrastruktur politik kita, demokrasi kita ini ya nanti bisa kita pelajari ya dengan tema yang berikut ya. Dan kalau pilkada itu 3 periode, dan ini juga sebenarnya kalau saya baca literasi putusan Mahkamah Konstitusi itu memang ada beberapa yang sebenarnya 2 periode 3 periode bertentangan nggak sih dengan undang-undang dasar ya. Ada mungkin yang menyatakan di beberapa daerah kan sistem kepemilihan desanya berbeda-beda, rujukan hukumnya berbeda tergantung dengan daerah masing-masing. Tapi harus mengacu pada Permendagri yang terbaru ya. Permendagrinya apa? Jadi undang-undang desa diperkuat lagi, ada Permendagri diatur lagi karena wewenangnya Menteri Dalam Negeri ya. Itu undang-undang terbaru nomor 20 tahun 2020.
ya itu pasal berapa itu kalau nggak salah itu Permendagri kemarin yang diubah 11 2014, terus Permendagri 65 atau Permendagri 72. Oke. Ini mengacu ke situ semua. Akhirnya ditetapkan oleh Permendagri 3 periode. Walaupun sebenarnya ada beberapa usulan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sebenarnya mungkin ada potensi ya, saya sudah berkekuatan hukum tetap atau belum saya, atau sudah menjadi alasan yang bersayap, kalimat-kalimat bersayap ini sebenarnya bertentangan atau tidak ya. Saya coba nanti kita gali. Nah itulah yang membedakan. Jadi kalau lurah dengan kepala desa jelas berbeda ya. Kalau udah jelas kali ya? Iya. Mungkin itu. Kalau kriteria buat kan lurah ditunjuk oleh wali kota. Nah, ada nggak sih Pak kriteria untuk menunjuk seorang lurah gitu? Jelas pasti ada, ya. Jangankan pilkades. Jadi maksudnya ditunjuk ini begini. Tentu punya pertimbangan dan kewenangan ya, berdasarkan usulan organisasi, perangkat pemerintah, sehingga tidak hanya memberikan menunjuk atau mengaklamasikan lurah, itu kan pasti punya kriteria penilaian dong. Iya. Ya, tentunya selain kita di luar bahasa politisir dan segala yang sebagainya, pasti punya prestasi. Harus bebas dari tidak boleh punya catatan kriminal segala macam, beriman, mengabdi, loyalitas, punya catatan baik lah intinya. Terutama tidak tergabung ke dalam partai politik. Itu yang paling penting ya. Itu kenapa? Karena bisa dipolitisir, ada pengaruh-pengaruh nanti berpengaruh pada masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan. Kira-kira itu. Terus Pak, Mau nyari nyalon. Seorang. insya Allah lah. Umurnya beda ya. Umurnya beda. Kalau misalkan kita nyalon gitu. Ya kalau di lurah, kalau di kades itu minimal SMP sudah bisa nyalon. Gimana? Mau jadi presiden SMA udah bisa. Tapi tidak bisa dia SMP, itu beda. Sebenarnya ya harapan saya sih mungkin bisa sarjana ya jadi presiden ya, atau ya S2 atau punya karya yang luar biasa, ya itu menjadi persyaratan ya. Itu ya tinggal tunggu aja nanti DPR sama presiden apa mau dibahas atau enggak, itu juga jadi dinamika politis. Ya. Gitu. Kemudian nih Pak, kalau masa jabatan lurah dan kades itu habis, nah sementara untuk pemilihan berikutnya tidak ada calon baru lagi, tidak ada yang mau nyalon lagi, itu gimana? Itu gimana Pak? Saya nggak tahu ini pernah kejadian atau enggak ya. Nggak ada yang nyalon, tapi kayaknya rata-rata semarak ya. Iya. Kayak haus, Bu. Haus jabatan. Karena kemarin hasil wawancara beberapa kepentingan ya, ternyata proses bupati setelah merencanakan. Jadi prinsip pilkades itu ada 4. Pertama perencanaan, yang kedua adalah pencalonan, yang ketiga adalah pemilihan, yang keempat adalah penetapan. Nah, 4 prinsip ini yang berdasarkan Permendagri dan undang-undang harus dijalankan mekanismenya, mulai dari pembentukan panitia segala macam. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak ada yang nyalon kan gitu? Iya. Ada regulasi yang sudah mengatur itu di Permendagri juga sudah jelas ya. Dipilih oleh bupati, tapi harus PNS. Itu ada masa waktunya juga. Ya, ketika berhenti ini entah diberhentikan 60 hari karena yang berhak menyusun itu pemerintah memberikan kewenangan kepada perangkat daerah seperti BPD ya, Badan Permusyawaratan Daerah, itu adalah salah satu panitia pembentuk pemilihan pilkada ya, bersama tokoh-tokoh yang lain. Apalagi regulasi yang baru Permendagri itu harus juga melibatkan kepolisian, TNI, DPRD, itu Permendagri yang baru. Nah, untuk pelaksananya ini mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan BPD itu dia membentuk panitia. Nah, lalu bagaimana ketika tidak punya bupati menunjuk atau mengangkat, tapi harus PNS selama ada kurun waktu, kalau tidak salah sekitar 60 hari. Atas ada nggak nih menyelenggarakan lagi nggak BPD ini? Gitu, kira-kira ya. Kemudian kalau jadi kades emang harus ikut partai politik Pak? Jelas sama kayak lurah, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ikut partai dia. Sama tadi alasannya mungkin politis ya, kira-kira. Kalau seorang punya jabatan itu boleh nggak sih Pak merangkap jabatan? Iya. Jadi Maksudnya gimana nih jabatan? Misalnya ketua PSSI Ketua PSSI yang merangkap Jadi- jabatan menjadi gubernur gitu Pak.
atau untuk kades. atau kepala desa gitu. Ah. Iya. Sepenting selama itu Iya, ada sama. izin ya, izin dari kepegawaian ya, dari dinas terkait atau pemerintah setempat, selama itu ada izin, kemungkinan ya bisa lah ya itu bisa dirangkap jabatan ya, selama tidak mengganggu punya kan pastinya itu akan dinamis ya, karena itu kecuali memang jabatan-jabatan yang memang yang sifatnya apa namanya konstituen ya, artinya secara struktur yang memang berpengaruh kepada keadilan gitu ya. Kalau sifatnya untuk mendongkrak kemajuan itu mungkin kira-kira masih bisa ya, tergantung dari izin atau tidak Oh, dari iya. badan kepegawaian harus ada syarat itu. Udah ditutup. Gimana? Udah. Segini Kayaknya aja. ya aja udah. gitu. Segini aja emang. Iya. Nggak ada yang lain, udah cukup. Udah cukup. Udah cukup Pak. kayaknya, Puas Pak. dengan jawaban atau mungkin Wah, puas lain? banget, Pak. Pas, Pak. Mantap, lengkap. Oke, Jawaban. gini ending saya mau bikin pantun buat kalian semua atau mungkin yang Wih. dengar semua ya kan. Mantap. Apa ya pantunnya ya? Pagi-pagi makan sirsak, Wih, mah cakep. siangnya makan buah belewah. Cakep. Janganlah mengorbankan rakyat, karena rakyat adalah amanah. Wih, mantap, Pak. Sampai jumpa ya, itu aja mungkin. Iya. Saya tidak bisa memberikan sekedar berbagi, sharing. Kalaupun ada runtutan kalimat yang lain itu kurang pas, itu masih ada kalimat-kalimat yang lain atau diksi-diksi yang lain seperti itu. Iya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Udah hadir di podcast Ah. kami, Pak. Ya, sukses buat kalian. Jadi sekarang udah tahu ya syarat jadi presiden udah bisa nih nanti kalau sudah umur 25 kalau Wih, nggak salah ya. amin, amin. SMA udah bisa, tinggal aktif, tinggal berbuat untuk masyarakat segala macamnya, berbagi, jadi contoh yang terbaik buat masyarakat. Insya Allah masyarakat akan percaya. Pertama, jaga nama baik kalian dan keluarga. Kalau itu sudah bisa kalian jaga, yang lain insya Allah bisa dijaga. Wih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Maaf nih atas kekurangannya. Ya. Iya. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sampai ketemu. Ya. Ya. Mungkin sekian ya dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.